Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua diberikan nur atau cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk mempelajari, untuk memahami ilmu-ilmu Allah. Begitu juga kita berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari, termasuk kuliah yang kita lakukan secara online ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Islam sebagai agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Islam sebagai agama, budaya, serta ilmu pengetahuan mempunyai independensi masing-masing, meskipun ketiganya saling terkait. Bisa diasosiasikan dengan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Orang tidak bisa berfilsafat tanpa pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Antara keduanya terdapat hubungan yang saling terkait, sekaligus memiliki perbedaan-perbedaan. Begitulah Islam sebagai agama dan budaya. Bisa kita lihat dari gambar ini, ada 3 lingkaran: agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ketiganya merupakan berbeda, akan tetapi tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Islam bukan hanya agama saja, tetapi meliputi ada budaya di sana, bahkan ada ilmu pengetahuan. Islam sebagai agama mempunyai pengertian bahwa Islam merupakan pandangan hidup atau way of life yang berisi tentang peraturan-peraturan, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan, serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Tentu saja Islam tidak dengan sendirinya yang asalnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi disampaikan oleh nabi atau rasul. Peraturan dan ajaran tersebut termuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam sebagai agama itu bersifat universal, mutlak dan absolut, yakni selalu benar dan berlaku untuk setiap zaman. Misalnya ajaran tentang sholat yang kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan awal itu, kapanpun dan dimanapun gerakan sholat atau sholat itu sendiri harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, baik sholat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat maupun sholat yang dilakukan oleh umatnya sekarang maupun nanti. Jadi berlaku mutlak, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Nah, jadi itulah Islam sebagai
agama atau sebagai ajaran, sebagai pandangan hidup ya, yang berisi tentang aturan-aturan. Dan sekali lagi sifatnya adalah ketika Islam menjadi agama, menjadi ajaran, maka sifatnya adalah mutlak dan absolut. Sedangkan Islam sebagai budaya merupakan gejala sosial yang muncul sebagai jawaban kritis masyarakat. Ketika menutup aurat itu menjadi salah satu syarat sholat, maka umat Islam mencari dan menemukan ide bagaimana agar aurat bisa tertutup pada saat sholat maupun di luar sholat. Nah, kenapa? Karena desain dan ukuran penutup aurat itu tidak ditentukan oleh Islam, tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka umat Islam berkreasi dan berinovasi untuk mendesain dalam membuat penutup aurat. Ketika Islam menyuruh umatnya untuk membaca Al-Quran, maka umat Islam mencari dan menemukan kreasi untuk memproduksi mushaf Al-Quran yang desain, khotnya dan ukurannya berbeda-beda. Apalagi ada yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran. Berarti di sini membutuhkan mushaf Al-Quran. Ada ajaran untuk membaca Al-Quran, ya kan? Dan ada ayat juga tadi ajaran, sebagai ajaran itu termaktub dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika membaca Al-Quran harus dibaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, ya kan? Nah, sehingga muncul ya, berbeda-beda ini intonasi atau nagomnya ya, lagunya. Begitu juga ketika umat Islam disunahkan untuk melantunkan azan sebelum sholat ya, maka muncul intonasi atau lagu atau nagom yang berbeda-beda. Baik, disitulah letak budaya Islam sebagai budaya. Jadi gejala sosial yang muncul sebagai jawaban kritis masyarakat, bukan sebagai ajaran agama. Ajarannya azan ya, lafal azan ya seperti itu, dimanapun kapanpun tidak boleh dirubah. Seperti kemarin yang pernah terjadi itu yang hayya alal jihad. Nah, itu penodaan terhadap agama, itu tidak boleh ya. Itu sebuah pelanggaran karena mengubah ajaran agama. Tetapi ketika dilantunkan dengan suara yang berbeda-beda, nagom lagu yang berbeda-beda, nah itu tergantung dari umat Islam itu sendiri, atau itulah budaya. Sedangkan Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah ajaran Islam ya, atau Al-Quran dan Sunnah yang menjadi kajian dengan berbagai metode dan pendekatan secara ilmiah yang kemudian melahirkan sebuah pemahaman baru atau ilmu pengetahuan. Ya, misalnya Al-Quran itu sendiri ketika dipelajari, maka lahirlah ilmu tafsir atau tafsir ya kan? Muncullah tafsir, pemahaman, penafsiran terhadap Al-Quran. Makanya sangat beragam sekali tafsir itu sendiri. Ada tafsir Sawi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, dan tafsir-tafsir yang lain. Itu merupakan sebuah pemahaman oleh para mujtahid, oleh para ulama terkait tentang Al-Quran itu sendiri ya, karena pada masa Nabi ya, meskipun sebetulnya sudah ada penjelasan ya, tetapi karena muncul fenomena atau gejala sosial baru, maka butuh penguraian pemahaman yang lebih dalam lagi dari Al-Quran ya. Kemudian ketika tafsir itu dipahami, dipelajari, maka disitulah muncul ilmu-ilmu yang lain. Ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada ilmu fikih, ilmu tasawuf ya, ilmu pendidikan Islam,
ilmu ekonomi Islam dan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Dan tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kompetensi tertentu. Artinya tidak semua orang bisa melakukan atau mencari ilmu dari Islam, ajaran Islam. Harus orang-orang tertentu dan ada syarat-syarat tertentu. Misalnya untuk menjadi mujtahid, ya, menjadi mufassir. Nah, itu tidak semua orang, tidak asal paham atau membaca dengan terjemah kemudian dia bisa menjadi mufassir. Ya, baik. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab salima yang berarti selamat, sentosa. Kemudian selanjutnya dibentuk muta'addi atau transitif menjadi aslama yang artinya memelihara diri, tunduk, patuh dan taat. Orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu terjamin keselamatan hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya unsur-unsur Islam sebagai agama itu meliputi 3 hal. Yang pertama, sebagai satu sistem kredo atau tata keimanan, tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar dirinya. Ini termasuk masalah keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada yang gaib, memang diatur oleh Islam. Ada keimanan, ada tata keyakinan, di mana umat Islam harus meyakini hal-hal yang di luar pada dirinya. Ada surga, ada neraka, ada mati, ada akhirat, dan seterusnya. Yang kedua, sebagai satu sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan ibadah yang tata caranya, ya, dalam ibadah itu sudah dijelaskan tentang tata caranya. Ya, memang ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu sudah jelas, sudah ditentukan, ya, bagaimana cara pengamalannya, bahkan waktunya juga sudah jelas, sudah ditentukan, sehingga tidak ada peluang manusia untuk mengubah atau menambahi ibadah tersebut. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah mengenai tata caranya, bagaimana pelaksanaannya, kapan, jumlahnya berapa, ini diserahkan kepada kemampuan manusia masing-masing. Seperti zikir, itu ada perintah, ada ajaran, ya. Ingatlah selalu kepada Allah, zikirlah selalu kepada Allah. Mengenai jumlahnya, kapan, di mana, itu terserah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah sebagai satu sistem norma atau kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya. Dan inilah yang berkaitan dengan akhlak, di mana akhlak itu mengatur hubungan baik manusia kepada Tuhannya, manusia kepada manusia, dan manusia kepada alam lingkungannya. Dan itu semua sudah dimiliki atau terdapat di dalam Islam. Baik, saya kira itu dulu, ya, pemahaman penjelasan singkat tentang Islam sebagai agama.
sebagai budaya dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan atau seandainya ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan masukkan komentar di kolom diskusi atau mungkin bisa lewat WA group ya. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama tentang Islam sebagai agama, sebagai budaya, dan sebagai ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan pemahaman, nah, tugas saudara adalah mencari definisi tentang pengertian Islam secara terminologi, secara istilah menurut para tokoh. Nah, minimal 3 orang, nanti disebutkan siapa mereka dan sebutkan juga sumbernya. Ya, saudara menemukan artikel itu atau menemukan definisi itu dari mana sumbernya, dari buku atau dari internet ya. Dan usahakan kalau internet harus jelas itu ditulis oleh siapa ya. Jangan hanya seperti berita-berita itu yang tidak ada sumbernya itu. Kemudian jawaban ditulis tangan, difoto ya, hasilnya, kemudian diunggah di Google Drive. Jadi saudara harus mempunyai Google Drive. Kalau sudah punya email pasti otomatis mempunyai Google Drive. Dan kemudian linknya ditempel atau dipaste ya, setelah di copy, kemudian linknya ditempel, dimasukkan pada kolom tugas semata kuliah yang telah disediakan di Kelas. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada diskusi kalau ada. Kalau tidak ada, silahkan saudara untuk melakukan pengembangan tadi ya. Oh ya, ditambah lagi, selain pengertian agama, pengertian Islam secara terminologi, juga jelaskan ya, silahkan saudara mencari artikel di jurnal atau dimanapun, mengapa Islam diturunkan pertama kali di Mekah ya. Alasannya kenapa Islam diturunkan di Mekah. Nah, ini supaya kita lebih memahami ya kan? Karena dunia ini tidak hanya Mekah saja, Indonesia juga bagian dari dunia. Kenapa tidak diturunkan di Indonesia atau di wilayah-wilayah yang lain? Saya kira itu dari saya. Silahkan dikembangkan mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.